Hi, this is Vin Diesel and you're listening to Most 105.8. Ada vroom-vroomnya tuh udah Dodge-nya Dominic Toretto banget ya. Check it out, most people. Happy New Year kepada teman kami dari Auto.com, Rizky Satria. Yeay. Happy New Year, bro. Happy New Year. Gimana kemarin, asik New Year partinya? Ya, asik lah. Asik ya. Tapi lebih asik lagi sekarang karena di tahun baru nih, tahun 2022 untuk pertama kalinya di MOS. Dan ternyata semua sekarang sudah berubah. Iya. MOS 105.8. Most 105.8, betul. Delivering the most trending news. Asik. Most people. Iya. Most people. Ini seru banget, kita hari ini akan ngomongin soal regulasi-regulasi baru. Iya dong. Yang kalau nggak salah tiba 2022 ada ya. Ada Dan juga 2023 nanti. Ini seru banget karena kalau mau ke Jakarta biar nggak macet emang harus nyiapin extra budget kayaknya, bro. Betul. Ya. Nah, ini untuk 2023 kayaknya ya, untuk yang ini nanti kita mau bahas nih soal ERP. Tapi jangan kemana-mana dulu, santai dulu, relax dulu, bisa nikmatin musiknya nih all the way until 7 p.m. malam ini, dan kita juga pastinya obrolannya seru abis. Seru abis. Back to Most Auto Show in just a minute. Most Auto Show. Sebelum kita masuk ke inti topiknya hari ini, most people, gue mau nanya dulu di Auto.com, ada planning seru apa nih untuk 2022? 2022 kita coba lagi untuk memperbanyak test drive. Oh iya, oke. Kita juga mulai mau untuk menghidupkan kembali komparasi yang sempat tertunda beberapa lama karena pandemi. Terus kita juga pastikan nanti akan ada touring juga. Karena Auto.com tuh bukan cuma mobil tapi ada motor juga. Asik. Jadi buat bikers yang nunggu berita-berita terbaru seputar sepeda motor dan test ride-nya pastiin tuh. Oke, dan juga pastinya udah ada bocoran kali ya, event-event car show atau automobil show udah ini ya. Bulan depan tuh rencananya akan kembali diselenggarakan IIMS, Indonesia International Motor Show 2022. Oh, venue-nya di mana? Venue-nya seperti biasa di JI Expo. Oke, cannot wait. Nah, sekarang kita mau bahas nih soal ini ya, kalau kita misalnya bepergian jauh kan, dari misalnya gue di Bintaro atau BSD mau ke daerah Jakarta Pusat, Jaksel, itu kan pasti lewat tol. Betul. Dan kalau bayar tol meskipun udah pakai e-money, flash dan lain sebagainya, memang transaksinya rata-rata bisa 4 sampai sekian detik ya. Ngantri, dan itu bikin macet. Tapi akan ada solusinya kayaknya nih ya. Betul. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan menerapkan sistem transaksi tol tanpa berhenti yang disebut dengan Multi Lane Free Flow atau MLFF. Rencananya sistem ini akan diterapkan di akhir tahun 2022. Nah, jadi nanti kita nggak perlu masuk tol tuh nggak perlu tapping lagi, Bro. Jadi tinggal lewat aja ya. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Itu dia, karena dibablasin sebenarnya bisa aja kan. Iya. Jadi mereka itu rencananya akan menggunakan sistem yang namanya GNSS, Global Navigation Satellite System. Jadi akan ada aplikasi di smartphone. Nanti kalau kita punya smartphone itu kita install aplikasinya nih. Nanti kalau kita masuk tol tuh dia akan matchingin mapnya kita, lokasi. Nanti kita masuk di mana, keluar di mana, nanti otomatis tuh tarifnya akan terpotong. Berarti yang harus kita isi ulang ya sama kayak e-wallet. Aplikasi. Jadi itu yang iya benar-benar. Apapun nanti aplikasi yang wajib di-download ya. Betul. Karena gue tahu juga di negara-negara maju, bukan negara yang maju, negara tetangga malah ya, Singapura juga udah melakukan hal yang sama. Dan di sini ada beberapa juga gerbang tol yang sudah ada kayak antenanya kan, yang bisa dilakukan sensornya untuk yang bisa. Tapi itu beda ya, itu bukan. Nah jadi kayaknya nanti mungkin secara bertahap, nggak mungkin langsung tiba-tiba melalui aplikasi kan, karena sistemnya juga pasti akan ribet dan panjang. Kayaknya itu akan ada beberapa tipe pembayaran. Yang pertama mungkin lewat yang sensor itu, jadi kita punya kayak onboard unit OBU dengan kartu e-tol yang ada di dalam, jadi kita bisa lewat. Nah itu mungkin akan memotong waktu berhenti. Jadi kalau kita tapping tuh bisa 4 sampai 5 detik. Benar. Nanti kalau pakai itu cuma 1 atau 2 detik. Dari situ ya. Nanti kalau pakai yang GPS itu bisa langsung. Lo pasti penasaran nggak? Atau mungkin lo pernah lihat kejadian di mana kalau kita misalnya siap-siap bayar tol nih, ya kan, entah tol yang 16.000 atau 7.000 atau 2.500, kan biasanya kartu udah siap, terus kita mau tempelin atau pakai apa tuh? Geprakan laler gitu yang di itu kan. Itu tongtol namanya. Nah, mobil depan lo nih kan lagi bayar nih. Tes itunya naik, pembatasnya naik. Kalau dia maju, kalau kita kebut sebenarnya bisa ya.
Sebenarnya- tidak ada yang ini juga sih. Nggak tahu ya, mungkin ada CCTV, cuman kayaknya kalau kepepet. Nah, most people bukan ngajarin ini ya, cuman gue suka penasaran kalau misalnya kita kebut, dia tiba-tiba jegrek nggak tuh pembatasnya ya? Jiwa kreatif lu keluar ya bro. Iya, challenge Iya, itu iya, kayaknya benar-benar. menantang banget ya. Iya, karena nggak lebih dari sekali men. Hmm. Orang yang di depan gua, entah kartunya habis, entah lupa bawa kartu, ya akhirnya pinjem kartu gua dulu. Dan karena ribet lagi dia bayar 10.000, langsung aja biar cepet gitu loh. Ya itulah salah Mungkin satu. gini bro, soalnya waktu dia turun dia lihat di belakang, wis Johnny Wet. Ya, Ya, kalau dia lihat gua Iya. dilewatin mobil belakangnya lagi baru dia Iya, minta iya. kali. bener-bener. Tapi kalau dibandingkan dulu yang kita memang transaksi tolnya bener-bener pakai cash, uang kertas, logam, itu memang lama sih. Dan progresnya sekarang sebenarnya udah bagus, cuman kita mau bikin lebih bagus lagi dengan alasan menimbulkan kemacetan tadi ya. Dia bisa mengurangi kemacetan karena sebenarnya sistem ini sudah diterapkan di beberapa negara di Eropa Timur dan sukses mengurangi kemacetan. Oke. Karena biasanya kan kemacetan itu kalau di tol di pintu-pintu tolnya itu kan. Mhm. Nah, Dan di ini mulai akan diperkenalkan akhir tahun ini ya? 2022. Oke, untuk wilayah mana dulu belum ketahuan juga ya. Rencananya akan diterapkan di Jawa Bali. Oh, oke. Iya. Jadi Jadi- khusus yang luar kota dulu kali ya atau Di Jakarta juga. Oh, di Jakarta juga? Jawa Bali termasuk Jakarta maksudnya. Ah, very well, very well. Alright, most people jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang memang selain ngeluarin duit buat tol, duit buat sesuatu yang baru lagi nih ya. Iya. Stay tuned right here on Most Auto Show. Siap. Most Auto Show. Alright, back on Most Auto Show dan Most People. Ini kita emang suka seru sendiri ya kalau ngobrol di Most Auto Show soal mobil, soal apa ya, tol tadi ya. Betul. Tapi ini ada breaking juga nih, breaking news di mana tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar OTT atau operasi tangkap tangan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan berdasarkan informasi dalam OTT itu, tim Satgas KPK turut mengamankan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan pihak swasta, dan info yang sama menyebutkan Rahmat Effendi dan pihak swasta itu diamankan lantaran diduga terlibat transaksi suap. Jadi Wakil Kota Bekasi Rahmat Effendi bro dan most people. Nanti kita akan lebih update lagi ya most people. Tapi sekarang kembali ke yang namanya tadi kita sudah bahas soal Multi-lane free flow. multi-lane free flow. Jadi bayangin kemudahan bayar tol tinggal lewat aja tol booth-nya kan. Betul. Nggak harus transaksi lagi. Karena kalau ngeluarin tangan itu pegel juga tuh. Tapi bukan artinya nggak bayar, tetap bayar. Bukan, iya benar-benar. Nah kalau soal kemacetan di Jakarta kan, Iya, betul. setelah hadirnya busway dan juga MRT, Iya. apalagi yang membuat orang supaya jadi komuter gitu, nggak harus bawa mobil selalu. Betul, jadi banyak banget regulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengurangi sebenarnya kemacetan. Mm. Jadi bukan mempersulit orang untuk naik kendaraan pribadi, bukan. Dulu ada 3-in-1, Yes. terus digantikan dengan ganjil genap. Yes. Nah, sekarang ini ada lagi sistem baru yang namanya electronic road pricing Oke. atau jalan berbayar. Iya. Sebenarnya ini udah lama sih ya. Iya ya. Cuman ini rencananya akan mulai diterapkan di akhir tahun 2022 atau mulai 2023. Yes, betul. Dan sebenarnya sekarang kalau kita ke jalan-jalan utama kayak Sudirman Tamrin itu sudah mulai ada tuh papan-papan elektroniknya. Iya ya. Nanti di situ kita bisa lihat sudah ada sensor-sensornya. Nanti berbayarnya juga free flow, jadi bukan terus kita Harus bayar bikin ke- macet, Mm-mm. bikin harus bayar Iya. versinya mana gitu, enggak lagi. Tapi harus udah pakai teknologi, jadi kita tinggal lewat aja, cuma langsung kepotong saldonya. Oke. Nanti rencananya itu akan diaplikasikan di 20 ruas jalan yang sekarang berlaku ganjil genap. Iyalah yang paling banyak dilalui. Nah, gue pernah baca semacam ini kalau nggak salah ya, salah satu negara yang udah duluan yaitu kota sih, London Town. Karena London kan itu juga riuh banget kan kalau mau ke pusat kotanya. Ya soal lo mau sewa apartemen aja di London, kota London atau downtown itu pasti mahal banget. Apalagi nge-ERP lewat sana, kalau nggak salah sekali lewat 20 pounds. Pokoknya akan membuat orang makin ini mikir untuk bawa mobil. Very expensive. Very expensive bro, kali 19.000 ya sekali Bukan. jalan. Bukan main. Meskipun
London Tube atau metronya udah bagus banget Udah kan, bagus transportasi banget sih. umum bagus. Cuman memang ada beberapa orang yang mungkin enakan naik ke mobil dan udah terbiasa naik mobil, atau memang harus naik mobil, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau menurut lo ini bisa bisa baik nggak untuk di Jakarta dan sekitarnya nih? Ya, jadi ini kan aturannya dibuat untuk daerah DKI Jakarta aja. Hmm. Jadi dibuat ini karena pemerintah daerahnya gitu loh. Mungkin karena kemacetan di Jakarta ini sudah sangat besar. Iya, betul. Dan ini kan akan menggantikan ganjil genap. Mungkin salah satu solusi juga gitu. Oke. Dan menurut gua kan dari tarifnya juga rencananya nggak terlalu mahal, sekitar Oh, berapa? mulai dari 5.000 Oke. sampai 19.000. Itu tergantung dari golongan jalan dan kendaraannya. Jadi kalau kita Oke. pakai truk atau apa mungkin lebih mahal pastilah ya. Ya, 19.000 rupiah bukan 19 pound sterling ya. Most people. Jadi ada ini. Iya. Jadi mungkin kalau sedan beda sama SUV beda kali ya, Kalau atau SUV sedan mungkin masih Oh, masih kendaraan satu. penumpang, masih satu Oke. golongan lah ya gitu. iya ya, oke. Kemudian juga ada rute-rutenya, mungkin kalau rute yang dekat harganya lebih murah, kalau Mhm. rute yang jauh mungkin harganya lebih mahal. Kalau menurut lo challenge untuk menerapkan ERP ini apa aja, dari entah dari pemerintah atau dari driver sendiri? Masih di teknologi sih kalau menurut gua, Oke. karena penerapan teknologinya. Kayak misalkan dulu waktu tol aja beralih dari manual cash Mhm. ke pakai kartu, itu Iya. juga kan cukup makan apa ya? Iya, iya. Kontroversial juga. Benar, gitu. karena Banyak yang kita- penentangan segala Iya. macem lah gitu. Karena kita yang harus repot dulu nih sebelum jalan kan, harus top up dulu, Mhm. entah ke minimart atau ke Yes. ATM kan. Nah ini mungkin juga akan menjadi tantangan terberat dari pemerintah daerah, dan semoga aja sih sebenarnya kalau ini nanti sudah diaplikasikan di Jakarta dan evaluasinya dinilai berhasil, bukan tidak mungkin dan seharusnya juga diterapkan daerah-daerah lain sih, Iya ya. yang pusat kotanya macet banget pasang aja ERP. Ya Betul. kalau mau dapat fasilitas ya harus berbayar lah ibaratnya. Iya, dan speaking of apa 3 in 1 yang berlangsung sampai berapa dekade kali ya di Jakarta dan sekitarnya. Gue sekarang kalau ngomong ganjil genap gue masih 3 in 1 sampai jam berapa ya? 3 in 1 udah lama banget sih lo. Oh iya, ganjil genap. Saking udah mendarah daging ini lo ya. Iya, tapi 3 in dulu 1. gua waktu ngantor di daerah Menteng sana, Bundaran HI, ya kan, itu biasa lah. Jadi walaupun udah tahu 3 in 1 itu harus 3 orang dalam mobil, kadang banyak juga teman-teman gua yang naiknya cuma 2-1. Karena ada ini bro, joki. Iya, Udah siap. joki. Parkir panjang tuh joki-joki. Bener, bener, bener. Dan biasanya ibu-ibu bawa bayi karena Oke. dinilai 2, ya kan. Oke, tapi hati-hati juga nih, Iya. most people, jangan sampai. Jadi gue ada baru diberitakan tadi, kira-kira sejam yang lalu, soal joki vaksin Waduh. yang ketangkep. Ya karena dia butuh duit nih, Hmm. dan ternyata yang minta tolong di joki ini tuh dia positif COVID, Waduh, tapi udah sembuh, tapi nggak bisa vaksin kan. betul. Tapi dia butuh keluar kota. Jadi dia harus download Peduli Lindungi dan punya bukti vaksin, ya karena dia nggak bisa. Ya jokiin tuh, dan yang butuh duit ya dijanjiin ratusan ribu rupiah. Tapi ketangkep, lu tahu ketangkepnya kenapa? Gimana? Karena KTP sama orangnya beda. Ya Makanya ketahuan please lah. deh. Itu gimana sih? Ya begitulah. Tapi seru. Kita break lagi ya bro. Ya, Dan most people. ngomongin KTP nanti kita akan bahas SIM C. SIM C, menarik sekali. We'll be right back. Back to the music for now. Moose Auto Show. Tadi kita sudah menyentuh soal ERP dan harganya ternyata nggak terlalu bikin kita stres duluan ya. 20 GBP. 2 bulan. Iya, nanti gue juga akan ngabarin nih tentang ini ya, nilai tukar rupiah Waduh. ke dolar. Ya biasalah, dolar US, Japanese yen, JPY. Australian dollar sama GBP sih, karena kita kan pingin banget ke London terus ya kan. Oke, tadi lo udah nyentuh soal SIM C nih, apa nih bro? Iya, jadi Korps Lalu Lintas Polri memastikan surat izin mengemudi C 3 golongan tidak jadi diterapkan tahun ini. Tadinya mau diterapkan tahun 2022, SIM C itu ada 3 golongan. Ya, ini SIM C untuk kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas mesin sampai 250 cc. Terus SIM C1 250 cc sampai 500 cc, dan SIM C2 yang di atas 500 cc alias moge. Oke. Nah, rencananya mau diterapkan bulan Agustus, tapi ternyata diundur untuk pelaksanaannya gitu. Oke. Karena ternyata di bulan Agustus itu masih ada persiapan-persiapan. Jadi menurut Polri sendiri, mereka pada bulan Agustus ini baru menyatakan untuk percobaan dan menentukan pas untuk proyek percontohannya. Jadi nanti belum resmi diterapkan gitu. Oke. Nah, kalau yang pengen tahu nih kira-kira
seperti apa sih untuk pembuatan SIM-nya. Jadi untuk SIM C itu seperti biasa. Cuman kalau SIM C1 itu umurnya harus udah di atas 18 tahun. Kan kalau SIM C 17 tahun. Oke. SIM C1 harus 18 tahun dan sudah pernah memiliki SIM C selama 1 tahun. Oh. Nah, untuk yang SIM C2-nya itu umurnya harus 19 tahun dan sudah punya SIM C selama 2 tahun. SIM C1 selama 1 tahun. Gitu. Agak ini Jadi- padahal bedanya cuma setahun nih ya, Ya, tapi tapi bertingkat. Oke, Intinya oke. begitu. jadi ada semacam prerequisite nih most people ya, Iya. supaya ya orang nggak nembak-nembak lagi barangkali ya. Jadi kalau udah misalkan kita mau punya SIM C2 nih, tiba-tiba mau G, nggak bisa. Nggak bisa. Lo harus punya SIM C1 dulu Oke. selama 1 tahun, kurang lebih gitu sih. Oh iya, jadi ya ketahuan nggak bisa tiba-tiba lo tanpa Betul. punya pengalaman nggak bisa, harus sudah ada experience dulu ya dengan Benar, modem. harus punya Benar-benar. experience dulu selama 1 tahun dengan SIM C1 itu dengan motor 250 sampai 500 cc. Jadi nggak bisa tiba-tiba belum punya SIM C1 tiba-tiba punya SIM C2, nggak bisa. Ada alasan lain nggak kenapa ini diterapkan hal seperti itu? Ya mungkin sebenarnya lebih ke kita sendiri sih sebagai Hmm. pengendara. Jadi kita benar-benar orang yang mampu menguasai kendaraan itu. Kan kayak kita tes SIM juga kan ujiannya sebenarnya berat tuh. Asli, iya. Jadi iya. jangan sampai orang yang tidak punya kemampuan Mm-mm. tapi bisa mengendarai kendaraan di jalan raya. Karena Iya. yang namanya kendaraan itu sangat berbahaya, bro. Bayangin kalau kita punya anak kecil ya, terus lagi di mobil, tiba-tiba orang belum bisa naik motor, Iya, iya, iya. anak kecilnya terus tiba-tiba dia naik motor terus terjadi kecelakaan. Karena nggak paham rambu atau nggak mau tahu, karena dia kurang aware, kurang disiplin ya kan, karena dia mungkin ya maaf aja mungkin nembak dulu ya kan SIM-nya. Karena gue dulu shock banget ya, culture shock begitu sampai Jakarta tahun 89. Itu gue kelas 3 SMP, itu kan masih umur 14-15 ya, sedangkan SIM kan umur 17 sekarang kan, 17. 17 untuk SIM A mobil kan. Itu teman-teman gue yang udah kelas 3 SMP, 1 SMA tuh Udah udah bawa naik mobil men. Oh, Mobil, bro. Bener. Buset, ini kok dibolehin ya sama ortunya. Dan mungkin ya sudah lah ya, memang culture-nya begitu di sini dulu. Dan zaman sekarang itu sudah mulai dikurang-kurangin. Oh, Karena udah hampir nggak ada sih gue lihat. sekolah ya. melarang. Melarang. Misalkan anak SMP nih, yang nggak boleh bawa motor karena lu belum cukup umur. Iya sih, Makanya nggak betul. disediain parkiran sepeda motor. Ah, sepeda aja. Sepeda Iya. boleh lah. Tapi kan banyak, bro. Makanya tapi ya ini namanya reformasi birokrasi. Iya sih, iya. Kalau dulu orang bisa sekolahnya di Jakarta Utara, rumahnya di Jakarta Timur. Nah, sekarang dengan sistem zonasi tujuannya itu juga sih. Supaya tinggalnya di situ, sekolahnya di situ. Tujuannya apa? Ya supaya untuk transportasinya nggak perlu harus naik motor pribadi jauh. Oke. Tapi bisa dengan kendaraan umum atau mungkin Oke. diantar orang tua kan gitu. Iya sih. Ya bener sih, reformasi birokrasi itu takes time ya. Takes time. Dan pasti banyak yang menggerutu juga dengernya. Ya maksudnya gue pengen masuk sekolah yang sana nih, yang bagus. Mm-mm. Karena rumahnya di sini jadi nggak bisa. Ya itu resiko sih. Berarti kalau misalnya gue tiba-tiba ada rezeki terus gue beli moge nih, Ya. nggak bisa juga bikin SIM-nya ya. Gue harus punya Harus punya motor 250 sampai 500 cc dulu. selama setahun itu Selama ya. setahun, nah habis itu baru lu apply lagi. Tapi kan ada ujiannya juga. Itu dia Belum sih. tentu udah punya setahun ini terus langsung. Iya, ada prosesnya juga ya. prosesnya. Gak apa-apa, jalanin aja. Itu demi kebaikan semua sih. Benar. Oke bro. Hmm. Again, ini chat yang sangat bagus ya. Ini untuk kebaikan masyarakat, nggak hanya Jakarta juga sih. Iya. Tapi karena kebanyakan dari kita kan memang tinggal di luar Jakarta nih, Jabodetabek. Tapi kerjanya di sini, di Jakarta Betul. tercinta ini ya. Jadi ya mau Betul. nggak mau kita ya ikutin aturan yang akan diterapkan. Tapi gue excited sih soal yang tol Betul. apa tadi namanya Multi-lane agak free flow. multi-lane free flow. Betul. Gue pengen tahu teknologi apa sih yang harus kita download dulu nih. Kalau semacam peduli lindungi untuk kebaikan dan kesehatan kita monitoring, oke lah, itu demi kebaikan dan kesehatan kita semua. Cuman kalau untuk ini ya ada lagi lah nanti ininya Pasti. inovasinya. Dan teknologi di kepolisian sendiri juga untuk Polri, untuk pengguna di masyarakat, di warga itu juga sudah sangat banyak. Bro. Yes, Ya sekarang udah ada elektronik tilang, yes, ya kan? Dan iya. kita kalau naik mobil itu ngeliat jalan tol tuh di lampu-lampuin terus, Iya, tuh, di flash benar-benar. terus. Iya, itu jadi Iya. yang tadinya mau ngambil HP barangkali nggak Iya. jadi. Dan by the way ngomongin itu lang, nanti juga kita akan diterapkan namanya plat nomor. Nanti ada chipnya, bro. Udah kayak HP ada Iya, SIM cardnya. oke. Jadi kalau kita punya plat nomor itu ada SIM-nya, nanti data-data mengenai kendaraan kan terekam tuh melalui ATLE itu, Iya, iya. yang elektronik tilang, ERP,
terus dari multi lane flow, jadi semua kerekam data-data kendaraan. Iya, jadi untuk taat sama aturan lalu lintas sudah pasti makin baik ya. Betul. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi ya. Pastinya. Mas Rizky Satria, terima kasih untuk Rizky dan juga teman-teman dari auto.com. Terima kasih juga untuk Johnny White, Most 1058, delivering the most trending news dan most people semuanya. Alright, kita akhiri di kata-katanya Mas Rizky tersebut. Let's see you next week. Bye-bye.